Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Eko Purwanto. Saya pengampu pembelajaran bahasa Indonesia di SMK PGRI 3. Dalam kondisi COVID yang melanda ini, kita tidak tahu sampai kapan nanti kita bisa bertatap muka. Oleh karena itu, lewat daring ini ya, pembelajaran dalam jaringan, kita masih bisa bersua, kita memanfaatkan media yang ada ini, walaupun kita jauh, kita masih bisa bertatap muka ya, walaupun dalam jaringan. Baik, tetap jaga kondisi, protokol kesehatan diperhatikan, nggak usah banyak beraktivitas di luar rumah ya, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan tetap semangat. Oke, baik. Kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar mengenai laporan hasil observasi. Ya, laporan hasil observasi. Mungkin sebelumnya kalian sudah sering mendengar kata observasi ya. Sebuah kegiatan yang berawal dari pengamatan, mengamati. Observasi. Oke, kita akan coba lebih pahami bagaimana sih kegiatan observasi ini. Apakah sekedar hanya mengamati saja? Apakah sekedar hanya melihat saja? Kita nanti akan coba pahami, termasuk nanti kita juga akan lihat struktur teksnya, ciri kebahasaannya, sampai kita coba akan berlatih membuat teks laporan hasil observasi. Nah, lebih praktisnya lagi, teks laporan hasil observasi ini adalah salah satu soft skill yang harus kita punyai. Nanti ini akan berguna untuk kalian, terutama ketika memulai sebuah aktivitas atau sebuah kerja mungkin ya. Yang paling dekat mungkin kalian nanti akan prakerin. Di awal prakerin, nanti kalian akan terbentur dengan dunia yang baru, dunia kerja ya. Hal pertama yang harus kalian lakukan ketika masuk ke dunia kerja, yang pertama yang kalian lakukan adalah observasi. Pasti itu. Nah, apa nanti yang harus kita ambil, apa yang nanti harus kita perhatikan, apa nanti yang harus kita laporkan ketika kita melakukan observasi itu. Nah, kita akan coba pelajari bareng-bareng di sini. Baik. Yang pertama, biar lebih memudahkan kita, apa sih laporan hasil observasi ini? Ini saya punya satu tampilan yang sudah jadi satu acaranya di Trans 7. Nah, ini format acara ini berawal dari konsep laporan hasil observasi. Kemudian di konsep diberikan video, jadilah konsep acara ini. Oke, lebih memudahkannya kita tonton dulu. Nah, ini saya ambil dari YouTube. Hiu merupakan salah satu predator di lautan yang amat ditakuti. Faktanya, seekor hiu dapat mencium bau darah dari jarak sekitar 4 km. Walau begitu, keberadaan beberapa spesies ikan hiu di alam liar telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Selain karena perburuan, ternyata ikan hiu merupakan jenis ikan yang lambat dalam bereproduksi. Hiu umumnya lambat mencapai kedewasaan seksual dan merupakan spesies yang sangat sedikit menghasilkan keturunan dibandingkan dengan ikan lainnya. Fakta menarik lainnya, ternyata seekor ikan hiu dapat bertahan hidup hingga 6 minggu tanpa makanan. Rekor paling lama yang pernah diamati adalah hiu swell dalam akuarium yang bertahan 15 bulan tanpa makanan. Ukuran hiu berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Yang paling besar adalah hiu paus yang panjangnya bisa mencapai 15 meter dengan berat 30 ton. Hiu paus ini juga mampu hidup hingga 70 tahun. Sementara hiu terkecil adalah hiu lentera katai atau Edmonteros perry yang panjangnya hanya 20 cm. Beberapa jenis ikan hiu juga kerap melakukan kanibalisme. Salah satunya adalah hiu Galapagos. Hiu ini biasanya mencari perairan dangkal saat melahirkan untuk menghindari predator. Namun saat anak-anak hiu ini tumbuh dan pergi ke perairan dalam,
Mereka justru menemui ancaman dari hiu Galapagos dewasa yang seringkali memangsa hiu-hiu muda. Oke, baik. Kalau kita perhatikan video yang tadi, ya, kalau kita perhatikan di format on the spot ini, ada satu objek yang dijadikan objek observasi. Apa itu? Ikan hiu. Nah, ketika kita melakukan ini tadi, observasi tadi, kan kita tidak hanya melihat hiu itu binatang yang seperti apa, bentuknya seperti apa, tetapi lebih jauh dari sekedar melihat. Nah, di situ disebutkan ada ciri, ada ukuran, ada jenis. Itu tidak hanya proses mengamati, itu lebih dari sekedar proses mengamati. Di sana ada namanya kegiatan namanya observasi. Nah, inilah observasi. Bedanya dengan pengamatan. Nah, di situ ada riset. Nah, berdasarkan fakta yang memang benar-benar real ada. Nah, objeknya itu benar-benar diriset. Mungkin diukur, mungkin dibandingkan, mungkin juga kita mencari dari media yang lain. Nah, tergantung objeknya apa. Ketika objeknya ini benda yang hidup, mungkin seperti ini. Bisa jadi nanti objeknya hal yang lain, bahkan sebuah fenomena tertentu. Misalnya sekarang itu ada COVID. Sekarang ada fenomena COVID-19 merajalela seperti ini. Nah, kita bisa mengobservasi ini dengan mungkin kita butuh wawancara. Kita juga butuh misalnya cari di media. Kita butuh cari contoh-contoh. Itu observasi, bukan hanya sekedar mengamati. Baik. Berawal dari itu ya, makanya tag yang namanya LHO ini, laporan observasi ini adalah ya sebuah kegiatan mengamati sebuah objek faktual ya, dan sesuai dengan fakta yang ada tentang kejadian langsung maupun tidak langsung. Ini secara definisi. Jadi hasil dari sebuah proses yang lebih dari sekedar mengamati. Kemudian kita tuliskan. Nah, tagnya namanya LHO, laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi ini macamnya banyak. Nah, tergantung apa? Tergantung objek yang kita amati. Yang pertama adalah laporan observasi berdasarkan fenomena yang baru terjadi, aktual. Katakanlah baru saja terjadi sekarang ini ada virus corona. Apa ini virus corona? Kemudian apa penyebabnya? Kita cari tahu, kita tanya, kita wawancara, hasilnya kita tuliskan, jadilah laporan hasil observasi fenomena yang baru terjadi, aktual. Oke, baik. Laporan hasil observasi yang kedua adalah laporan hasil observasi berdasarkan pengalaman langsung. Misalnya kamu nanti kerja di bengkel atau kerja di studio ya, misalnya kamu menggarap proyek tertentu. Nah, yang misalnya kerja di bengkel, misalnya membongkar kendaraan bermotor misalnya. Nah, ketika melakukan proses itu, proses pembongkaran itu, men-tune up misalnya, ada hal-hal yang kamu kerjakan, ada hal-hal yang di situ kamu lakukan. Sebuah pengalaman yang langsung kamu alami, itu kamu tuliskan. Kamu tuliskan jadi sebuah format laporan, itu juga laporan hasil observasi. Nah, karena berasal dari fenomena yang fakta, benar-benar ada. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, laporan hasil observasi ini berdasarkan objek yang sudah ada. Objek yang real. Nah, misalnya saya mau mengobservasi sebuah mesin. Saya mau mengobservasi sebuah teknologi, misalnya ada HP baru, saya observasi. Ya, jaringannya bagaimana, fiturnya apa kelebihan kekurangannya. Itu laporan hasil observasi berdasarkan objek yang sudah ada. Objeknya ada, real. Oke, itu jenis yang ketiga. Baik. Laporan hasil observasi yang selanjutnya itu laporan hasil observasi berdasarkan benda yang hidup. Salah satunya tadi yang kita lihat. Ya, mengobservasi binatang hiu. Hidup. Nah, itu ya. Juga misalnya kita mengobservasi tumbuhan bisa. Oke. Kemudian yang terakhir laporan hasil observasi yang berdasarkan benda mati. Sama aja nih, misalnya
Cuman bedanya ini mati aja. Misalnya saya mau observasi apa, apakah gunung atau lapisan tanah misalnya, Bu. Ya, oke, itu jenisnya. Sedangkan fungsinya karena laporan observasi ini berasal dari sebuah meriset hal yang benar-benar ada. Kalau produknya berupa laporan, ya ini akan menghasilkan atau melaporkan hasil pengamatan. Yang pertama, kita melakukan pengamatan kan yang paling dasar. Kemudian kita juga bisa menjelaskan secara fakta dan faktual fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kepada siapa? Kepada orang lain. Kalau itu kita format dalam bentuk acara, berarti kepada pemirsa. Nah, artinya kepada orang kedua. Orang keduanya apakah satu orang? Tidak. Bisa jadi lebih. Nah, yang ketiga, fungsinya adalah bisa menambah pengetahuan berdasarkan fenomena kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Untuk siapa? Untuk kita sendiri secara pribadi ya, dan untuk orang lain yang menyaksikan, membaca atau yang menikmati ya karya kita, laporan kita itu. Oke, fungsi selanjutnya adalah kita bisa belajar bersikap kritis terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena dasarnya kita meriset. Kita tidak hanya sekedar beropini, tapi kita meriset. Hal itu benar-benar faktual, fakta ya. Jadi kita berbicara berdasarkan hasil riset, kritis. Nah, oke. Itu fungsinya. Nah, sedangkan ciri-cirinya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, ini adalah hasil sebuah riset, makanya ini adalah sebuah fakta, bukan opini. Tidak mengikutkan opini atau subjektivitas. Yang kedua, dilaporkan secara faktual, apa adanya. Nah, tidak ada embel-embel apapun. Nah, yang ketiga, tidak disertai unsur subjektivitas penulis. Saya mungkin punya perasaan bagaimana, enggak boleh ada di dalam laporan observasi itu. Subjektivitas. Bahasa tidak bersikap argumen, artinya tidak berpendapat saya itu, tapi memunculkan hasil sebuah riset observasi tersebut. Baik, itu definisi, jenis, fungsi sampai ciri-ciri laporan hasil observasi. Baik, sekarang kita akan coba lihat sebuah laporan hasil observasi berdasarkan teksnya ya. Sekali lagi teksnya. Kalau teks itu berarti tekstualnya. Kita mau menuliskan laporan hasil observasi, itu urutan teksnya bagaimana? Nah, ini urutannya. Urutannya mulai dari judul, kemudian ada pendahuluan, ada isi, penutup, ya itu. Contoh enggak. Nah, pendahuluan biasa disebut orientasi. Ada yang menyebut orientasi. Sama. Nah, nggak usah bingung. Kemudian ada isi, ada penutup. Baik. Yang pertama ada judul. Nah, karena laporan hasil observasi ini nanti akan dilihat oleh pihak kedua. Pihak kedua ini bisa jadi satu orang, bisa jadi lebih dari satu orang. Ya. Makanya judul yang pertama harus menarik. Nah, menarik untuk siapa ya? Menarik untuk orang kedua. Nah, tanpa judul kita menarik, orang tidak akan tertarik untuk menyaksikan, untuk membaca, untuk melihat observasi yang kita lakukan. Nah, yang pertama harus menarik, ya. Yang kedua, judul itu harus mewakili isi. Nah, ya, kita melakukan riset apa? Kita melakukan observasi apa? Nah, ya, munculkan judul secara singkat tapi padat. Nah, nggak usah pakai kalimat yang panjang bertele-tele, enggak. Nah, akhirnya buat aja bentuknya prasa, bukan kalimat panjang. Seperti tadi, fenomena hiu misalnya seperti itu. Orang langsung mindsetnya akan terbangun. Oh ya, ini nih yang diobservasi hiu. Oh menarik, hiu, saya belum pernah tahu hiu seperti apa. Akhirnya tahulah. Oke, itu judul ya. Yang kedua pendahuluan atau ada yang menyebut orientasi. Di orientasi ini secara umum, ya, yang pertama munculkan dulu di situ objeknya apa yang kita riset ini, yang kita observasi ini objeknya apa. Nah, sampaikan secara paling sederhananya ini kita bisa memunculkan pengertian ya, pengertian. Misalnya katakanlah kayak kita meriset tadi ikan hiu. Hiu itu apa? Nah, kita bisa memasukkan di situ. Hiu adalah misalnya seekor binatang, seekor ikan. Nah, kan kategorinya itu ya.
seekor ikan. Ya. Kemudian kita bisa memunculkan deskripsi singkat dari objek tersebut. Misalnya, oh ikan ini predator, oh ikan ini buas karena makan ikan yang lain misalnya. Deskripsi itu hasil mengamati ya. Baru kemudian kita bisa mendefinisikan objek tersebut dengan memunculkan deskripsi tersebut. Kita juga bisa memunculkan klasifikasi tadi, masuk predator, masuk binatang ikan yang bagaimana itu bisa kita munculkan di bagian orientasi atau pendahuluan. Oke, bagian sederhananya seperti itu. Kalau orientasi sudah, kita bisa masuk ke bagian isi. Nah, di bagian isi inilah hasil riset kita masukkan. Nah, hasil kita meriset objek itu kita masukkan. Mulai kita menjabarkan klasifikasinya subjek ya. Oh, hiu ini masuk golongan ikan. Oh, masuk predator. Masuk apa lagi? Dalam subjek tertentu yang lebih rinci. Oke. Jangan lupa, karena ini nanti faktual, jangan lupa untuk menyertakan sumber. Kita misalnya meriset itu kita mengambil, misalnya kita baca, misalnya kita observasi langsung, misalnya kita download misalnya, kita sertakan sumbernya yang valid, ya. Itu akan menunjukkan kepada orang lain bahwa karya kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang ketiga, hindari penyertaan opini pribadi dalam menjabarkan isi. Itu aja. Jadi jangan memunculkan pendapat, jangan memunculkan perasaan, jangan memunculkan subjektivitas. Apa hasil risetnya, apa hasil kita mengobservasi, itu yang kita tuliskan, yang kita laporkan. Cukup itu. Oke, kemudian itu sudah selesai, baru kita tutup. Di penutup ini kita bisa memberikan kesimpulan, kita bisa melihat keseluruhan tadi, kemudian kita simpulkan sebagai penanda berakhirnya proses. Bisa jadi riset atau observasi ini bisa dilanjutkan kepada observasi selanjutnya. Jadi kita bisa memunculkan di penutup ini untuk orang lain meriset lanjut, meriset lanjut mengenai objek atau subjek ini. Bisa. Oke. Lebih jelasnya kita akan lihat ke contoh ya. Kita akan lihat ke contoh. Baik, ini ada satu contoh laporan hasil observasi sangat sederhana mengenai satu objek hidup tanaman. Nah, ini bunga ini. Nah, kita lihat di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan di situ, di bagian pendahuluan itu kita munculkan objeknya apa, ya, objeknya apa dimunculkan di situ sehingga orang punya mindset, oh ini mau mengobservasi mengenai tanaman bunga. Baru kemudian di bagian isi hasil observasinya di situ ada penjenisan, warna, kemudian deskripsi, tangkainya berduri, permukaan batangnya kasar, mahkota bunganya merah tua. Nah, itu deskripsi hasil pengamatan kan. Terdiri 15 lembar bagian mahkota lah, itu hasil risetnya. Ya, terdapat putih, benang sari, itu hasil risetnya. Dimasukkan ke bagian isi, baru kemudian kita tutup. Ini salah satu contoh laporan hasil observasi sangat sederhana. Oke, kita coba lihat. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua lebih sedikit kompleks ya, tentang manfaat coklat bagi kesehatan. Orientasinya coklat yang populer turut mengundang penelitian para ilmuwan. Ini. Nah, ini. Masuk ke isi, sudah mulai memunculkan prosentase, memunculkan fungsi, memunculkan kontribusinya, kandungannya, ya. Nah, ini tidak bisa hanya sekedar diamati. Ini hasil riset, ini hasil observasi. Ya, jadilah laporan hasil observasi seperti ini. Lah, ini teksnya, ya, ini teksnya, teks LHO-nya. Lah, ini tinggal menambahkan video
ini dijadikan narasinya, jadilah format acara seperti kita saksikan di awal tadi, misalnya di acara on the spot itu. Nah, oke. Dari sini sudah punya gambaran ya mengenai laporan hasil observasi, saya pikir. Nah, jadi dari contoh-contoh ini, kemudian strukturnya. Oke. Menambahkan itu, kita akan coba laporan observasi ini juga harus kita perkuat ya, kita perkuat karena ini kaitannya adalah di BI, kita harus perkuat dengan ciri kebahasaan. Yang pertama ada ejaan. Gunakan ejaan yang bagus. Walaupun ini nanti kita jadikan LHO yang populer, kita tetap harus memperhatikan ejaan. Pergunakan tanda baca, jangan menggunakan kalimat yang bertele-tele. Gunakan kalimat-kalimat pendek. Selesai kita titik. Perhatikan koma yang mana, penggunaan kata depan, kata ganti, partikel dan lain-lain, silakan diperhatikan. Oke. Kemudian yang kedua, di ciri kebahasaan yang tidak kalah penting adalah diksi. Diksi ini pilihan kata. Laporan hasil observasi kita akan menarik untuk orang lain, untuk pembaca atau untuk pemirsa jika pilihan kata atau diksi yang kita gunakan menarik. Nah, kuncinya di sana. Jadi gunakan kalimat-kalimat fakta. Utamakan kalimat berita dan hindari kalimat argumentatif. Pendapat, hindari itu. Gunakan pilihan kata yang baku, hindari kalimat-kalimat yang ambigu, bermakna ganda ya. Nah, jangan memunculkan kontroversi, kalimat-kalimat kontroversi. Gunakan kalimat-kalimat yang simple, mudah dipahami, berdasarkan fakta. Nah, itu diksi yang bagus. Oke, itu ciri kebahasaannya yang tentunya sangat-sangat mendukung laporan observasi yang akan kita buat. Baik, sampai di sini mungkin sudah punya gambaran lebih global lagi mengenai LHO ya. Jadi ada yang belum jelas nanti silakan langsung secara aktif konfirmasi kepada saya lewat media yang sudah saya siapkan. Kamu bisa langsung interaktif di situ, mungkin lewat grup, bisa juga langsung di sini di komen dan seterusnya. Nah, baik, untuk yang pertama ini sebagai feedback latihan kita, coba susun sebuah laporan hasil observasi yang ada di sekitarmu berdasarkan fenomena ya. Gampangnya sekarang itu yang sedang ada fenomena coronavirus. Coba di riset. Nah, bagaimana caranya? Lakukan hal lebih dari sekedar mengamati. Kamu bisa observasi kepada orang-orang yang mungkin bisa mewawancarai pakar, bisa tanya ya, atau bisa baca-baca dan seterusnya. Susun berdasarkan struktur tadi, perhatikan kebahasaannya, atur diksinya yang menarik, jadikan sebuah laporan hasil observasi atau LHO yang menarik. Oke, baik, itu yang akan kita lakukan, yang akan kita proses dalam paling tidak minggu ini ya. Nah, coba lakukan. Tidak jadi jangan takut salah. Pekerjaanmu jauh lebih bagus daripada kamu kopas pekerjaan temanmu. Silakan maksimalkan, tetap jaga kesehatan, belajar dari rumah dan tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.